Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi bangunan hukum Islam di Indonesia. Deviane Law dan Made Law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai Devine Law karena aturan-aturannya yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan di dunia. Bila kita perhatikan, pengertian di atas betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang murni bersifat top-down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Sebagaimana yang dapat kita pahami pula dari kutipan di bawah, konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariat. Adapun syariah sebagaimana telah dijelaskan adalah pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Quran, dan penjelasannya dari Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah. Bila kutipan di atas dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan nomokrasi negara Islam. Sifat monokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintah. Peraturan suci seperti secara inheran memiliki karakter supranatural dan yang luar biasa, supernatural and extraordinary character, ikatan-ikatan penyatuan antara agama dan negara, dan supremasi hukum suci berasal dari kehendak Tuhan secara bersama-sama, menegaskan kembali kewajiban setiap hamba untuk taat kepadanya. Menurut Khaduri, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukum yang adalah hukum suci karena ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diterapkan oleh manusia. Hukum suci seperti itu adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan-kebutuhan hambanya. Dalam menaati hukum, manusia menyadari akan tujuan-tujuan agamanya karena hukum dalam Islam memiliki karakter sebagai sebuah kewajiban religius pada waktu yang sama. Ia juga memberikan dukungan politik bagi agama Islam. Pada kenyataan, hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karenanya bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia, man-made law, dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk kepada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Karena alasan itulah, hukum dalam pandangan pemikiran-pemikiran muslim pada kenyataan bukanlah termasuk kajian yang independen dan empiris. Sebagai implikasi dari kedua faktor tersebut, yakni sifat sucinya dan ikatannya yang kuat dan tradisi-tradisi lama, hukum Islam berkembang menjadi sebuah hukum yang statis yang bisa dianggap menjadi penghalang bagi terjadinya perubahan. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan relevansi epistemologis hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dengan pembangunan nasional. Namun sebelumnya kita lebih jauh membahas persoalan terlebih dahulu sebaiknya mengetahui apa dimaksud dengan hukum nasional. Mengapa kita membutuhkan hukum nasional dan bagaimana cara kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Melalui penjelasan terhadap aspek-aspek inilah kita akan mengetahui relevansi epistemologis hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum di Indonesia dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan tiga sistem yang eksis living law di Indonesia, yaitu sistem hukum adat Islam dan Barat Belanda sebagai bahan bakunya. Ketiga sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri: satu, berwawasan kebangsaan dan berwarga negara Nusantara.
Dua, mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis, ke kedaerahan dan keyakinan agama sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. Dan empat, bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajarannya, rasionalitas kaidah dan nilai, responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Perkembangan hukum Islam Indonesia, sarana dan prasarana. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia, perintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara berpendudukan Muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicangkupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.